Pemirsa Intens Investigasi, geger kabar mengejutkan baru-baru ini tentu meluas. Perihal kabar retaknya hubungan Gary Julian dengan Pratiwi Novianti alias Novi. Ya, santer diberitakan pecah kongsi, sang ketua yayasan saat ini Gary akhirnya memecahkan kebisuan dan mengungkapkan fakta yang selama ini menghebohkan publik itu. Lantas, apa kata Gary mengenai kabar perihal hubungan mereka? Benarkah dalam sebuah pertemuan resmi di Kemenpa, Gary dan Novi juga membahas hal tersebut? Apa pula kata Farhad Abbas mengenai kabar pecah kongsinya dua seterunya tersebut? Benarkah kabar ini justru disambut baik oleh Farhad Abbas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, pengalihan donasi untuk Agus ke korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur masih menjadi bara panas yang terus memercikan api di tengah publik. Bagaimana tidak? Drama yang semula dipusatkan pada donasi untuk Agus, kini bergeser ke isu baru yang tak kalah mengejutkan. Dan akibatnya dugaan pecah kongsi antara Gary Julian dan Novi pun tiba-tiba menyeruak di media sosial seperti badai yang tak terduga. Meski begitu, Gary yang selama ini dikenal sebagai sosok tenang dan penuh perhitungan, akhirnya angkat bicara dan memberikan pernyataan santai namun penuh makna. Seolah ingin menegaskan bahwa dirinya lebih memilih berfokus pada tanggung jawab daripada meladeni spekulasi liar publik. Gary menjawab jika ia belum mendengar kabar tersebut dan mengaku cukup sibuk dengan laporan pertanggungjawaban dan lain-lain untuk donasi yang telah diberikannya ke NTT. Meski begitu, apapun itu, Gary mengaku tak masalah dipersepsikan apa oleh orang-orang karena menurutnya fokusnya sekarang bukan hal tersebut, melainkan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan donasi ke NTT. Ya, terus terang aku belum lihat ya medsos karena memang sepulang dari NTT kondisi juga cukup sibuk bikin laporan pertanggungjawaban dan lain-lain gitu kan. Tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Fokusnya adalah kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, donasinya selesai. Sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya, insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporan. Pernyataan Gary ini tentu bak menambah bahan bakar di tengah kobaran isu yang sudah panas. Publik pun bertanya-tanya apakah benar ada konflik di balik layar antara Gary dan Novi, ataukah ini hanyalah persepsi liar yang dibentuk oleh spekulasi netizen. Apalagi santer pula anggapan miring yang menyebutkan bahwa uang donasi yayasan sempat masuk ke rekening Gary. Menanggapi hal ini, lagi-lagi Gary pun menjelaskan dengan nada tegas namun tetap santai, seolah ingin meluruskan kabut spekulasi yang sudah terlanjur menutupi fakta sebenarnya. Menurut Gary, pengalihan dana ke rekening pribadinya hanyalah persoalan teknis perbankan yang sepenuhnya diketahui oleh seluruh pengurus yayasan. Terkait hal itu teknis ya, teknis perbankan itu nggak ada masalah ya, tapi memang pelaporannya itu kan namanya overbook gitu kan, dan rekening yayasan itu memang hanya menggunakan single token yang nggak ada ATM dan lain-lain. Dan pada saat ini kondisi bendahara pun ada di Jogja dalam keadaan sakit gitu, jadi memang dalam rangka yayasan baik saat ini ataupun sebelumnya memang demikian. Dana itu akan ditransfer ke rekening pribadi, siapa yang bertanggung jawab itu pastinya badan pengurus akan mengetahui. Nah, bagi pihak-pihak yang memang di luar badan pengurus yaitu itu mungkin nggak tahu ya gitu, itu aja sih. Apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa, kalau dari sisi saya pribadi saya belum mau membuat asumsi ya, karena memang kembali lagi fokus saya tetap
untuk penyelesaian donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain. Aja sih. Ya, drama hubungan Novi, Denny Sumargo, dan Gary Julian kini seperti bara api yang tak kunjung padam. Kabar pecah kongsi antara mereka yang terus berhembus juga menjadi drama baru, apalagi ditambah tudingan dari beberapa pihak. Menjadikan cerita ini semakin membakar perhatian publik. Namun, di tengah pusaran isu dan opini, muncul sosok Emma Waroka yang memberikan pernyataan yang tak kalah mengejutkan tentang kebaikan Novi yang dianggap dilupakan oleh Gary. Dengan nada penuh emosi menyeratkan rasa kecewa terhadap keputusan Gary yang dianggap meninggalkan Novi di tengah badai polemik ini. Menurut Emma, Gary seharusnya mengenang setiap langkah Novi dalam membangun fondasi yayasan dan membantu proses donasi dengan penuh dedikasi. Namun, Gary tetap tenang menanggapi pernyataan tersebut. Dengan nada datar namun penuh keyakinan, ia memberikan jawaban yang justru memicu reaksi beragam dari netizen. Ia memilih menghargai pendapat Emma, bahkan menurutnya siapapun itu ia sangat menghargai pendapatnya. Jawaban Gary yang terkesan dingin ini langsung menuai komentar panas di media sosial. Banyak yang menilai bahwa Gary terlalu santai menghadapi tudingan, sementara lainnya justru menganggap sikap tersebut adalah bentuk kedewasaan di tengah konflik yang semakin memanas. Dan kini drama ini semakin terasa seperti sinetron tanpa akhir. Nama-nama besar terus saling silang pendapat dan publik seperti tak henti menunggu babak baru dari kisah ini. Apakah akan ada rekonsiliasi atau justru konflik ini semakin memanas hingga tak bisa diselamatkan lagi? Ya itu kita hargai lah pendapat Mbak Emma seperti itu, monggo silakan gitu kan. Yang pasti yang saya jalankan semua sampai saat ini itu sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, sampai ini selesai, bahkan sampai pelaporannya. Apapun teman-teman siapapun itu, kita sangat menghargai pendapatnya masing-masing. Silakan aja. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sama siapapun. Dibilang kisruh, kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu. Itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu. Karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih. Kalau ditanya, saya bingung ya, karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa, saya nggak ada diuntungkan sama sekali. Sementara itu di tengah kabar perseteruan mereka, kabarnya terjadi pertemuan antara Gary Julian dan Novi di tengah konflik yang kian memanas. Setelah sebelumnya tersiar kabar bahwa komunikasi mereka telah renggang, ternyata keduanya masih sempat bertemu dalam agenda penting bersama pihak Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kemenpar. Gary yang sempat dituding lupa akan jasa Novi menjawab tudingan itu dengan santai dan jelas bahwa pertemuan ini seolah menjawab kabar tersebut. Pertemuan sendiri membahas nasib salah satu klien yayasannya, yaitu seorang anak berhadapan dengan hukum ABH. Benarkah pertemuan ini pun menjadi bukti bahwa di balik konflik yang kabarnya berkecamuk, ada tanggung jawab besar yang masih harus mereka emban bersama? Apakah ini menjadi sinyal perdamaian atau justru semakin mengukuhkan jarak di antara mereka? Publik hanya bisa menanti langkah berikutnya dari dua tokoh yang kini menjadi pusat perhatian ini. Terakhir komunikasi, sibuk masing-masing.
Terakhir komunikasi pas pas Mas Gary sebelum berangkat gitu. Ya, tadi kan ini kita di Kemen PPA ya. Ya, kita meeting bareng dan lain-lain yang mungkin bisa menjelaskan. Agenda hari ini kebetulan itu terkait ABH sih ya, berhadapan dengan hukum ya, yang memang menjadi salah satu klien dari yayasan. Dan pada saat ini telah disepakati beberapa poin yang memang titik beratnya ada kepada badan pengurus yang lama gitu kan. Dan kemudian kedepannya seperti apa tadi sudah disepakati, nanti mungkin bisa ditanyakan ke para pihak gitu ya, baik itu ke Mensos maupun ke PPA sendiri. Inisiator dari mediasi ini dari pihak mereka. Sementara itu, di balik buka-bukaannya Gary, Farhad Abbas diam-diam ternyata juga memberikan komentarnya mengenai kabar pecah kongsi seterunya itu. Lantas, apa kata Farhad Abbas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Dugaan pecah kongsinya antara Novi dengan Gary memang membuat publik bertanya-tanya akan kelanjutan permasalahan ini. Di tengah isu tersebut, Farhad Abbas melontarkan komentarnya yang membuat publik semakin terhenyak, terutama terkait hal ini. Menurut Farhad Abbas, jika memang mereka ribut dan saling serang, Farhad mengaku senang karena merasa ada teman untuk mengejar ketidakbenaran atau ketidakadilan dalam permasalahan ini. Kalau memang itu mereka ribut dan saling serang, ya saya senang banget gitu. Artinya saya ada teman untuk mengejar ketidakbenaran atau ketidakadilan gitu. Karena yang kita hadapi adalah pelaku-pelaku orang-orang itunya. Dan masih banyak orang tidak percaya gitu. Mungkin ini hanya satu drama atau apa. Tapi bagi saya nggak peduli drama, tapi yang jelas apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik dan untuk keadilan. Farhad Abbas masih dalam wawancara yang sama juga kembali membuat pernyataan yang mengguncang publik. Farhad menyoroti pergantian pengurus Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang dianggap tidak sesuai prosedur atau menyalahi undang-undang yayasan dan bahkan menimbulkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawaban. Farhad dengan nada tegas juga menyebutkan status Novi sebagai ketua yayasan saat kasus Agus Salim bergulir masih dipertanyakan. Bahkan sampai kini terkait kapan SK atau surat keputusan dari Kemenkumham keluar terkait pergantian kepemimpinan itu benar-benar adanya. Tak berhenti sampai di situ, Farhad juga mempertanyakan lebih dalam soal dana yang disebut telah dialihkan kepada korban bencana di NTT. Apalagi pernyataan Farhad pun juga semakin memanas saat ia menyinggung kemungkinan adanya celah manipulasi di balik perpindahan jabatan di yayasan. Farhad menyinggung nama-nama yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana donasi, termasuk seseorang berinisial PB yang sebelumnya menggugat untuk mengembalikan 1,3 miliar rupiah. Namun ternyata setuju saat uang tersebut dialihkan untuk korban bencana di NTT. Komentar Farhad Abbas ini kembali memantik diskusi di media sosial, membuat publik semakin penasaran dengan kebenaran di balik polemik dana donasi Agus Salim dan peran para pihak yang terlibat. Apakah benar terjadi pelanggaran hukum dalam proses mutasi yayasan ini atau hanya sekedar drama untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya? Terkait laporan Agus terhadap 4 orang itu, ya, hari ini saya dapat bocoran dari Rizaldi sudah diperiksa.
Poin pertama, uang itu di mana? Apa peran masing-masing? Kan gampang. Bahwa uang itu ada di yayasan, yang mana yayasan katanya udah dipindahkan, bergeser ke ketua yayasan baru. Nah, kemudian ada polemik, apakah uang ini adalah uang Agus atau bukan uang Agus? Hemat pendapat saya yaitu adalah uang Agus, ya, karena mereka mengalihkan dana. Nah, saya bilang nggak usah terlalu fokus pada pengalihan dana, takutnya tiba-tiba uang itu nggak digunakan. Makanya saya penasaran, apakah ada yang ataukah selamat mereka dengan membagi habis uang tersebut. Karena saya sempat bilang kalau berani habis uang itu silahkan, kalau nggak habis ya berarti. Walaupun dia kisru tidak tahu, selama uang itu salah prosedur menurut undang-undang perseroan atau undang-undang yayasan, itu tetap aja salah, nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau saya lihat adanya perpindahan atau mutasi atau pergantian jabatan yang dimana belum keluar SK Menkumhamnya atau AHU-nya, tapi mereka sudah mengajukan satu perpindahan dengan membawa ke notaris. Nah, jadi yang tahu rahasia itu adalah mereka sendiri. Sementara itu, di tengah semua mata yang kini tertuju pada kelanjutan kasus ini, lantas bagaimana respon Gary terkait laporan Agus Salim soal penggelapan dana? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Gary Julian juga akhirnya angkat bicara terkait laporan penggelapan dana yang dilayangkan oleh Agus Salim melalui kuasa hukumnya, Muhammad Rezaldi, ke polisi. Dengan sikap tenang dan penuh keyakinan, Gary menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi tuduhan tersebut. Gary bahkan juga menyarankan pihak-pihak, bahkan bukan hanya Mas Agus, yang merasa hak-haknya dilanggar itu, silahkan saja menggunakan haknya untuk melapor. Karena ia merasa selama proses pengelolaan dana hingga penyalurannya, pihaknya selalu mengikuti prosedur yang ketat dan transparan. Ya itu kan haknya Mas Agus. Dari awal juga saya sudah sampaikan bagi pihak-pihak, bahkan bukan hanya Mas Agus, pihak-pihak lain selain Mas Agus, kalau ada yang merasa haknya dilanggar, itu silakan aja menggunakan haknya untuk melapor. Kemudian kan nanti kan diuji lagi seperti apa. Apakah memang memenuhi unsur atau tidak, silakan gitu. Tapi kalau saya kembali lagi berpegang sama pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos bahwa pengumpulan dana itu adalah melakukan pelanggaran pidana. Jadi kemudian dana tersebut dapat dialihkan kepada pertimbangan lain. Dan kita juga menggunakan media dan konsultan keuangan dalam pelaporannya. Jadi selama kegiatan kemarin itu kita punya full dokumentasi dari awal sampai berangkat, sampai pembelanjaan, transparansi, pembayaran, sampai penyaluran, itu kita ada filenya gitu kan. Dan, kemudian saat melakukan rekapitulasi pengeluaran, kita juga menggunakan kantor konsultan keuangan. Karena memang demikian syarat yang dipersyaratkan oleh Kemensos ketika dana itu di atas 500 juta gitu. Bisa dilihat sendirilah seperti apa gitu. Saya atau mungkin memang kalau memang ada rumor di medsos ya silakan, itu nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya apa-apa yang memang masih menjadi tanggung jawab saya, itu pasti akan saya selesaikan sampai selesai. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.